yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan menjadi kondisi serius yang disebut AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Sudah tidak asing kan dengan apa itu HIV? Ya, virus HIV dapat menular. Terdapat beberapa penyebab seseorang tertular penyakit HIV. Penyebab yang pertama adalah mereka melakukan hubungan seks dengan penderita HIV. Mereka pasti akan langsung tertular virus HIV jika mereka melakukan hubungan seks dengan penderita HIV. Kemudian apalagi penyebabnya? Penyebab yang kedua yaitu berbagi jarum. Mereka menggunakan jarum yang sama dengan orang yang terkena HIV sehingga mereka langsung terinfeksi HIV. Kemudian apalagi penyebabnya? Penyebab yang ketiga adalah transfusi darah. Mereka menerima darah dari penderita HIV sehingga mereka langsung terinfeksi HIV. HIV tidak menular melalui sentuhan kulit seperti berjabat tangan, bersentuhan, tapi HIV menular melalui yang tadi berbagi jarum, kemudian hubungan seks, kemudian transfusi darah dan seks bebas. Oleh karena itu, kalian harus berhati-hati terhadap virus HIV. Ada beberapa faktor risiko dari HIV. Yang pertama adalah faktor risiko perilaku. Apa sih faktor risiko perilaku? Nah, faktor risiko perilaku adalah faktor perilaku seksual yang berisiko terhadap penularan HIV yang meliputi partner hubungan seksual lebih dari satu. Kemudian juga ada seks anal dan kemudian juga ada penggunaan kondom. Kemudian faktor risiko yang kedua adalah faktor risiko parental, yaitu yang berkaitan dengan pemberian cairan ke dalam tubuh melalui pembuluh darah vena, seperti transfusi darah, pemakaian narkotika, dan pemakaian obat-obatan terlarang secara suntik atau injecting drug user. Nah, untuk faktor yang ketiga adalah faktor risiko infeksi menular seksual atau IMS. Nah, IMS adalah riwayat penyakit infeksi virus atau bakteri yang ditularkan melalui hubungan seksual, seperti sifilis, kondiloma acuminata, dan gonorrhea. Dan untuk faktor yang terakhir adalah ibu hamil yang memiliki kondisi HIV kepada bayinya sebelum atau selama kelahiran dan saat menyusuinya. Nah, demikian adalah beberapa faktor risiko dari HIV. Dampak dari HIV sendiri itu ada 3. Yang pertama dari ekonomi, sosial, maupun psikologi. Untuk dampak dari ekonomi sendiri akan meningkatkan kebutuhan ekonomi dari pasien dan keluarga yang membutuhkan biaya untuk layanan kesehatan, terapi, pengobatan, bahkan hingga kematian. Sehingga itu dapat menimbulkan kesulitan finansial terhadap keluarga pasien. Untuk dampak sosialnya itu akan membuat penderita cenderung menarik diri dari masyarakat, sehingga pergaulan dari penderita itu hanya sebatas dengan sesama ODHA yang memiliki HIV, dikarenakan mereka akan merasa sesama ODHA akan memiliki perasaan untuk mengerti satu sama lain akan kondisi mereka. Kemudian itu adanya rasa khawatir akan stigma dari masyarakat sehingga membuat mereka itu menutup-nutupi tentang status mereka sebagai penderita HIV. Untuk yang ketiga itu dampak dari psikologi sendiri itu adanya penolakan dari dalam diri, tidak menerima keadaan dia sebagai penderita HIV sehingga akan menimbulkan kondisi depresi pada pasien, baik depresi ringan maupun berat, bahkan hingga dapat menimbulkan rasa ingin bunuh diri. Selain itu, dengan adanya penderita HIV ini akan memiliki rasa malu terhadap diri sendiri dan menimbulkan kehilangan rasa percaya diri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara pencegahan penyakit HIV. Yang pertama, melakukan hubungan seksual yang aman, contohnya menggunakan kondom dan tidak bergonta-ganti pasangan. Lalu yang kedua, jujur kepada pasangan apabila terkena penyakit HIV. Yang ketiga, jangan menggunakan jarum suntik bekas. Lalu yang keempat, ini gaya hidup sehat dan jaga kebersihan. Lalu yang terakhir, lakukan pemeriksaan rutin terkait sistem reproduksi. Obat HIV belum ditemukan, tetapi terdapat terapi yang dapat dibutuhkan oleh penderita HIV. Terapi ini disebut dengan terapi antiretroviral. Terapi antiretroviral merupakan terapi untuk memperlambat pertumbuhan virus di dalam pecandunya.
Kemudian ARV ini bekerja dengan membunuh unsur virusnya sehingga tidak mengandalkan diri, kemudian memperlambat pertumbuhannya, kemudian membunuh sel CD4 yang berada dalam tubuhnya. Beberapa contoh obat ARV yaitu lamivudin, zidovudin, dan lain sebagainya. HIV/AIDS merupakan masalah sosial kemasyarakatan dan pembangunan. Oleh sebab itu, penanggulangannya harus diintegrasikan ke dalam program pembangunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Upaya ini dilakukan secara sistematik dan terpadu, mulai dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, perawatan, dukungan, dan pengobatan bagi ODHA dan orang-orang terdampak HIV/AIDS. Warga Peduli HIV/AIDS atau WPA merupakan salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang melibatkan partisipasi masyarakat. Kelompok masyarakat yang tergabung dalam WPA terdiri dari berbagai komponen dalam suatu lingkungan masyarakat, baik di tingkat desa, kelurahan, rukun warga, dusun, blok, dan tingkatan sejenis. Pembentukan WPA diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang penanggulangan HIV dan AIDS, Bab 11 Pasal 51 Ayat 1D yang berbunyi, masyarakat dapat berperan serta dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS dengan cara membentuk dan mengembangkan WPA. Tugas utama WPA adalah menggerakkan masyarakat untuk ikut serta terlibat secara langsung dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Ya, kesimpulan dari penjelasan tentang HIV ini yaitu HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang rusak, maka sistem kekebalan tubuh akan semakin menurun dan seseorang akan mudah sakit. Penyebab dari seseorang terkena HIV/AIDS ini yaitu berganda-ganda pasangan, melakukan atau berbagi jarum suntik. Kemudian yang ketiga adalah transfusi darah dengan penderita HIV. Dampak yang dihasilkan dari HIV/AIDS ini yaitu seseorang akan mengalami gangguan pada penglihatan, pada masalah pencernaannya, pada paru-paru, serta pada organ gerak. Namun HIV/AIDS ini dapat ditangani atau diatasi dengan mengonsumsi obat. Namun obat tersebut tidak sepenuhnya mengobati HIV.